Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Ihsan Boster, yang dimana channel ini membahas sekitar budidaya lele sistem Boster. Oke, kali ini saya akan membahas tentang salah satu kelebihan budidaya lele sistem Boster, yaitu dagingnya. Oke, mungkin banyak orang tahu ya, lele itu dagingnya ya biasa aja gitu ya. Banyak yang tahu lele itu ya pada umumnya lele ya lele gitu. Sekarang kita menggunakan konsep sistem Boster, kualitas lelenya seperti kualitas ekspor teman-teman ya. Jadi di sini gak hanya sekedar budidaya lele, tapi gimana kita menciptakan kualitas daging yang baik supaya konsumen juga merasa wah ini lelenya beda gitu. Oke, di konsep sistem Boster kita bisa menghasilkan daging kualitas ekspor. Daging kualitas ekspor itu seperti apa? Yang pertama ya, kandungan di ikan sendiri udah jelas tidak ada kimianya ya. Yang kedua, dagingnya berwarna putih ya, bersih, kemudian rendemennya bagus. Oke, langsung saja teman-teman saya filetkan ikan. Oh iya, kalau ada yang tanya, Mas, ajarin saya filet, ada di video saya sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita filetkan. Ini sudah mati ya teman-teman ya. Cuman yang namanya lele ya kayak gini nih teman-teman, dimatiin ya masih uget-uget. Ya. Kalau mau nunggu mati betul ya lama teman-teman, nunggu kaku. Harus dia mati betul. Oke teman-teman, saya filet. Biar teman-teman tahu kualitas daging lele yang bagus itu seperti apa. Oke. Tusuk seperti ini teman-teman. Kemudian sayat, miringkan. Ini lelenya sudah mati ya teman-teman ya. Jangan ada lagi komentar, "Wah, kasihan lelenya ini sudah dimatikan teman-teman." Cuman yang namanya lele ya seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke, teman-teman. Potong seperti ini. Oh iya teman-teman, untuk melihat ciri-ciri kualitas lele yang bagus itu gampang teman-teman. Yang pertama teman-teman, ini yang namanya empedu itu berwarna kuning teman-teman, seperti ini, bisa dilihat. Nah ini bisa dilihat teman-teman, berwarna kuning. Kemudian jeruannya itu gak ada teman-teman. Ya ini lambung perutnya. Nah, cuma segini. Beda sama lele konvensional yang banyak lemak. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Atau beli lele di pasar yang ya kita bukan bilang lele itu jelek, tapi pola makannya yang kurang benar. Itu banyak di sini teman-teman. Kemudian ya, hatinya ini teman-teman, ini utuh kayak hati ayam. Nah, ini hatinya. Dia nggak gelap gitu. Sampai teman-teman mungkin bisa lihat ya, atau pernah beceti ikan hatinya gelap. Itu pola manajemennya yang kurang bagus. Bukan saya bilang lele itu jelek, ya kurang bagus untuk kandungan protein yang ada di lele. Oke, ini teman-teman ya, menandakan lele sistem Boster yang baik itu seperti ini. Yang benar-benar sistem Boster itu, dia empedunya berwarna kuning bening. Oke, kita lanjut teman-teman. Dia tetap akan uget-uget teman-teman. Kalau lele itu memang seperti itu. Tunggu dia kaku baru. Oke. Nah, ini kotorannya ini ususnya teman-teman. Hanya segini. Kalau teman-teman pernah beli lele di pasar mungkin kotorannya banyak. Ini cuma segini loh teman-teman. Nah, ini hasil dari budidaya lele sistem Boster ini. Ya. Oke. Kemudian saya bilang kualitas dagingnya putih. Ini belum saya cuci teman-teman. Darahnya yang nggak banyak ya teman ya, darahnya nggak banyak. Oke. Nah ini kotorannya hanya segitu. Kemudian ditandai lagi kalau lele kita itu bagus hasilnya, dia tidak ada kuning-kuning di sini teman-teman, dan hitam-hitam di sini. Ini belum saya cuci loh. Ini kalau saya cuci nanti dikirain saya pakai formalin, pasti putih banget ini teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan tulangnya. Kita bersihkan tulangnya. Seperti ini.
ngelihatnya enak teman-teman, tapi kalau masih pertama belajar ini susah teman-teman. Kalau mau belajar itu bisa lihat tutorial video saya sebelumnya teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan putihnya teman-teman, ini belum saya cuci. Oke teman-teman, nah ini kan belum dicuci ya, ini sudah kelihatan putihnya ya. Ini sekarang kita cuci teman-teman. Bisa dilihat teman-teman ya, ini saya cuci ya teman-teman. Maaf saya pakai celana pendek teman-teman ya. Ya karena saya ini kerja tidak berlibur, tapi kayak berlibur ya teman-teman. Oke, saya cuci nih ya teman-teman ya. Saya cuci nih. Cucinya cuman ya gini aja teman-teman, satu kali aja cucinya. Seperti ini, tidak ada editing video ya teman-teman. Nanti dikirain wah pakai pemutih, pakai ini nggak mungkin hasilnya putih ya. Ini serius teman-teman, karena netizen itu lebih kejam teman-teman. Oke teman-teman, oke selesai. Nah, bisa dilihat dagingnya putih teman-teman, tanpa editing, tanpa rekayasa. Oke, inilah yang salah satu kelebihan lele sistem booster. Oke, hanya dicuci sekali saja sudah seperti ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, nih hasil budidaya lele sistem booster. Inilah yang dikatakan lele kualitas ekspor. Boleh dibandingkan dengan lele yang konvensional atau dengan sistem lain yang mungkin belum termanajemen soal pakan, soal vitamin, soal perawatan air ini. Jadi, Mas, bisa nggak lele sistem booster itu lebih mahal? Ini khusus yang pembudidaya sistem booster ya. Lebih mahal, bisa nggak? Bisa, tentu saja bisa lebih mahal. Oke, gampang caranya. Yang pertama, kita sudah punya kualitas daging yang super seperti ini. Nah, kemudian, gimana sih Mas untuk mendongkrak lele sistem booster supaya harganya lebih tinggi dari pasaran? Ya ini, kita jual fillet seperti ini teman-teman. Jadi kan orang melihat dalamnya. Kita fillet seperti ini, kita bekukan, lalu kita tawarkan ke orang-orang. Kan orang-orang itu melihat, wah ini beda dagingnya. Selama ini kan orang hanya jual penyetan, kemudian jual lele hidup seperti itu, kemudian tidak di fillet seperti ini. Jadi orang nggak tahu lele yang baik sama yang enggak itu seperti apa. Teman-teman, saya nggak ngomongkan lele di pasar itu jelek, tidak. Nah, mungkin kualitas manajemen budidayanya yang kurang baik. Ya mungkin pakai lele, ya pakannya lele itu menggunakan ayam mati, ya bangkai-bangkai yang lain. Nah, di sini teman-teman saya ajak, mari kita budidaya lele yang sehat. Ya, dengan menggunakan sistem booster kita punya kelebihan lele yang seperti ini. Jadi teman-teman kalau ditanya lele apakah bisa ekspor, bisa banget teman-teman kalau menggunakan sistem booster atau sistem yang baik. Ya, dia akan seperti ini dagingnya. Ya ini tentu saja kalau orang melihat, wah ini bagus ini. Ya, bukan kayak ikan lele lagi. Jadi ya mirip-mirip ikan apa ya, dori seperti ini. Ya kalau saya bilang dori itu ya lele, bukan dori asli. Lele yang difilet besar, ya difilet seperti ini, diambil dagingnya, kemudian dikemas. Kalau dibandingkan dengan ikan yang lain, ya lele itu lebih istimewa teman-teman. Ada kandungan albuminnya, ya ada proteinnya, lengkap. Oke, ini seperti ini ya teman-teman. Mungkin untuk video tentang kualitas daging yang baik itu seperti apa, sampai sini dulu teman-teman. Ini ya, ini tadi saya fillet juga. Nah, bagus ya teman-teman ya, sip. Kalau teman-teman bisa masarin lele seperti ini, untungnya teman-teman itu 2 kali lipat daripada teman-teman jual ikan lele biasa, hanya sekedar bisa fillet. Ya, bisa 2 kali. Kenapa saya bilang bisa 2 kali lipat? Size 8 teman-teman, sampean pack atau teman-teman di packing ya, itu diisi 4, itu teman-teman bisa jual harga 20.000, 4 ekor loh teman-teman. Ini saya 10 ini ya, saya 10 sebesar ini teman-teman, kalau dia menggunakan sistem booster, karena memang benar dagingnya
Oke. Nah, ini yang di fillet yang saya tunjukkan ini adalah fillet butterfly, lele butterfly. Kenapa disebut butterfly? Karena sayapnya kayak kupu-kupu teman-teman. Ya. Kemudian ini kepalanya teman-teman. Ini sudah mati teman-teman, nggak mungkin. Cuman ya namanya lele teman-teman, kayak gini ini teman. Oke. Yang tanya apa kelebihan ikan lele sistem Boster ya ini? Dagingnya lebih putih, ya. Kemudian kualitas dagingnya kenyal, ya, nggak pecah, dia padat teman-teman, padat. Kalau lele konvensional teman-teman, sampean pecet gini loh, dia buyar. Ini enggak loh teman-teman. Nah. Makanya kenapa kita bilang lele kita kualitas ekspor. Ini belum saya cuci bersih, cuma saya bilas saja. Nah, oke. Oke, ini ya teman-teman, saya kasih tahu kualitas daging lele sistem Boster, bukan main teman-teman. Warnanya putih, dagingnya tebal, ya teman-teman, dan kenyal. Dan dia tidak berlendir. Saya kasih tahu, dia tidak berlendir. Biasanya kalau lele konvensional atau lele yang budidayanya nggak benar, dia dipegang seperti ini. Ini lendir teman-teman, ini enggak. Nah, nggak ada lendirnya. Ini salah satu kelebihan lele konsep sistem Boster. Ya. Jadi kalau orang bilang, Mas, sistem Boster harganya bisa mahal, bisa teman-teman. Karena kita punya kualitas yang di atas rata-rata. Bahkan Bapak Menteri, ya, itu sudah makan lele mentah kita. Ya. Bisa dilihat di YouTube, mungkin ada kunjungan Pak Menteri, kemudian kunjungan dari Bapak siapa kemarin, Mas? Edi Prabowo. Satu lagi selain Pak Edi Prabowo, Dirjen, ya. Dirjen. Pak Dirjen itu sudah langganan mampir ke kita kalau main ke Sidoarjo. Ini kualitasnya teman-teman. Kualitas daging lele ekspor. Ini cuma saya cuci biasa teman-teman. Ya, saya cuci biasa, dagingnya sudah putih, bukan pakai pemutih ya, bukan. Ya memang karena yang kita budidaya ini memang hasilnya bagus seperti ini. Jadi kalau orang bilang, Mas, indikasi saya berhasil apa? Kalau di sistem Boster, selain berhasil dengan FCR rendah, ya, pada tebar, ya, tahu FCR? Kalau FCR itu feeding rate conversion ratio, dimana kalau bahasa umumnya 1 kilo pakan menghasilkan berapa kilo daging. Oke. Nah, sistem Boster itu terkenalnya FCR-nya rendah. Oke, kalau orang tanya apa patokan sukses dalam budidaya sistem Boster, yang pertama, ya, FCR rendah. Yang kedua, padat tebar. Kita per meter kubiknya bisa 1000 ekor. Yang ketiga, kualitas daging. Ya, kualitas daging yang super seperti ini. Oke, mungkin itu dulu teman-teman video dari saya tentang pertanyaan dari kawan-kawan. Mas, apa sih kelebihan lele sistem Boster itu? Ini salah satunya kelebihannya ini. Nanti saya kasih tahu lagi di berikutnya. Oke, mungkin teman-teman sampai sini dulu video yang saya buat. Mungkin terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like. Terima kasih. Jangan lupa untuk video ini di like dan di komen dan di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.